Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita ketemu lagi. Dan ini di tag video ini di akhir Desember 2024. Jadi kita sedang akan berhadapan dengan 2025. Dan kalau pengusaha itu sedang bersiap-siap melakukan rapat kerja lah namanya, rapat tahunan, musyawarah kerja, syuro tahunan, apapun itu namanya, yang isinya adalah mengevaluasi perjalanan selama setahun dan mempersiapkan bagaimana kita menghadapi ke depan. Dan kita saat ini teman-teman, qadarullah tinggal di Indonesia, yang kita semua tahu ada situasi-situasi yang subhanallah sedang ada di depan kita, dan itu tidak sederhana. Jadi di video ini saya insya Allah ingin sharing tentang bagaimana kita melakukan ma'rifatul maidan, riset data untuk membaca setidaknya sebagai ikhtiar situasi Indonesia seperti apa. Kemudian di bagian yang berikutnya adalah kita juga bisa memahami resiko krisis itu seperti apa sih. Baru resiko loh, belum tentu. Ketiga, kemudian kita juga mesti menyadari atau paham mengapa kemudian kita juga wajib atau mesti bersiap-siap. Keempat, tentu saja juga insya Allah, karena juga urusannya tentang bagaimana Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, bagaimana sih panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam situasi-situasi seperti ini. Yang kelima, kita tetap harus yakin bahwa bagi mukmin apapun keadaannya itu selalu harus menang, tanda kutip ya, menang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memiliki prinsip kemenangan itu terbuka bagi siapapun. Kita mulai dari yang pertama, kita melakukan ma'rifatul maidan, data, fakta, bacaan kita sekarang ini seperti apa. Itu sebagaimana grafis-grafis yang bisa dilihat, bagaimana fakta-fakta brutal di informasi-informasi, masyarakat itu turun, tabungan itu turun. Jadi sudah ada kata yang populer, yaitu mantap makan tabungan. Nah, ini sudah terjadi fenomenanya. Jadi data di perbankan, tabungan masyarakat itu berkurang. Meskipun ya saldonya di atas 15 miliar bertambah. Nah, saya nggak bahas ya, itu bukan area kita bahas sekarang. Oh, ada yang di atas 15 miliar bertambah pemilik saldo di atas 15 miliar, tapi di sisi lain secara umum masyarakat menengah itu turun. Tupperware bangkrut, daya beli masyarakat turun, makin marak judol gitu ya, kemudian juga deflasi yang berturut-turut. Banyak sekali, akhirnya pemerintah juga mengambil kebijakan-kebijakan, dan situasi ini adalah fakta brutal bahwa sudah sangat mirip dengan Krismon 98. Ini sebagai warning kehati-hatian, bukan untuk nambah lemes. Ada puluhan, lebih dari 42.000 tenaga kerja yang di PHK. Itu yang ketahuan doang, yang terlaporkan. Apindo juga mengatakan bahwa potensi badai PHK 2025 itu terbuka lebar. Badai, namanya juga udah judulnya tuh badai. Udah gitu, wah, dengan adanya judul dan segala macam, ada kejadian-kejadian yang, wah, kalau bunuh diri udah beberapa terjadi. Bahkan ada ayah yang tega jual anak bayinya itu seharga 15 juta doang untuk judul. Nauzubillah dzalik. Itu fakta. Kita mesti baca itu sebagai sebuah data riset supaya apa? Supaya kita itu paham nanti harus ngapain. Nah, yang kedua teman-teman, memahami ancaman krisis itu seperti apa. Nah, di sini banyak sekali data-datanya, di antaranya dari Indonesia Market Outlook 2025. Lah, bahwa intinya di situ itu kelas menengah hancur. Apakah kemudian bisnis 2025 ini masih mantap betul, prospeknya gimana gitu ya. Itu grafis-grafisnya bisa teman-teman lihat sendiri ya, seperti apa gitu. Nah, tentu saja tidak semua data, hanya sebagian cuplikan saja, bahwa faktanya memang kelas menengah ini turun. Ada resiko-resiko, dan mungkin teman-teman sebagian sudah merasakan. Bagaimana juga, wah, itu di industri tekstil banyak teman-teman yang jadi korban dan seterusnya. Bahkan raksasa tekstil saja ada yang sampai bangkrut ya, kita dengar ya, sedih banget ya, Sritex dan seterusnya. Nah, bagaimana juga pola hidup. Kenapa kita mesti memahami resikonya seperti apa? Karena ada pergeseran pola hidup yang di situ kita juga mesti baca. Nanti jangan sampai kita tidak membaca itu
terus kita asik sendiri dengan dunia kita, tahu-tahu kita benar-benar sendirian karena situasi di sebelah sininya berubah, kita sebelah sana sendirian. Ini jangan sampai begitu. Bagaimana ternyata faktanya secara riset, 1 dari 3 Gen Z itu mengakses pinjol karena memang gaya hidupnya seperti itu. Nah, ini adalah data-data yang kita perlu pahami. Nah, terus kenapa kita perlu bersiap, teman-teman? Bagian yang ketiga sekarang, kenapa kita perlu bersiap? Kita lihat sekarang pergerakan. Di antaranya alhamdulillah ya, izin Allah kita baca, mudah-mudahan ini pertanda baik ya buat kita semua rakyat Indonesia, pengusahanya dan seterusnya. Jadi Pak Prabowo turun tangan untuk menyelamatkan Sritex, menugaskan 4 menteri. Kemudian juga kita baca juga bagaimana ada kasus-kasus korupsi yang angkanya gede-gede udah mulai dibongkar-bongkar gitu ya. Kemudian ada upaya untuk menghapus UMKM, meskipun di satu sisi yang lain PPN naik dari 11% menjadi 12%. Buat pengusaha itu sesuatu yang menyeramkan. Tapi itu adalah fakta yang kita mau tidak mau baca. Oh, guru, itu ya kabar baik, guru naik 2 juta gajinya. Wah, makan siang gratis di sekolah-sekolah. Tapi di samping kita membaca itu sebagai sebuah kejelian, tapi kita juga mesti sigap. Kira-kira kalau kita bacanya kayak dua koin, 2 sisi mata uang, maka ketika kemudian happy gitu ya karena anak-anak ada program makan siang gratis, kira-kira ada efek apa dibalik dengan happy-nya masyarakat? Ya, sebagian masyarakat yang profesinya warung sekolah, kantin sekolah, yang biasanya diserbu jajan atau makan, anak bisa jadi kehilangan omset karena udah ada makan siang gratis. Nah, itu kan bagian dari kejelian kita dan kesigapan kita. Kenapa kita juga mesti membaca itu? Jadi makan siang gratis, bergizi gratis juga kita mesti hati-hati. UMP naik, upah minimum gitu, UMK, upah minimum kota, itu naik 6,5% UMP. Tapi nggak ada yang gembira. Karyawan nggak gembira gitu karena buat karyawan kekecilan. Gimana inflasinya seperti ini di Indonesia, biaya hidup naik, tapi naiknya cuma 6,5%. Pengusaha juga nangis darah. Mau bayar gimana? Sekarang aja pening kepala untuk bisa bertahan aja susah luar biasa. Jadi, itu tidak mudah gitu. Tetapi gimana sih kemudian kita mesti jeli dan tetap sigap membaca itu dan tetap harus siap. Nah, maka kita insya Allah masuk ke bagian yang keempat. Strategi apa sih arahannya menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW atau keteladanan atau sirah Nabi SAW? Di poin yang keempat ini bahwa ada petunjuk Allah terkait dengan ancaman dan harapan sekaligus. Ancaman krisis itu sama dengan ancaman eksistensi. Kita bisa baca dalam sirah Nabi SAW ataupun juga dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi itu ketika resiko itu makin berat, hijrahlah ke Habasyah, mencoba juga ke Taif meskipun di PHP gitu ya. Kemudian akhirnya hijrah ke Yasrib, ke Madinah gitu ya. Lalu perang Badar Al-Kubro gitu ya. Betapa itu ancaman luar biasa karena Nabi sampai berdoa, ya Rob, kalau seandainya kau tidak menangkan kaum muslimin saat ini, maka niscaya tidak ada lagi manusia yang menyembahmu di muka bumi ini. Saking kerasnya ancaman itu. Kisah Nabi Yusuf, krisis pangan 7 tahun gitu ya, nabung untuk 7 tahun paceklik berikutnya. Itu petunjuk-petunjuk yang Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman, bukan berlaku cuma untuk jadi kisah-kisah dongeng terdahulu, tapi semua kisahnya itu adalah petunjuk hudalil muttaqin. Kisah Nabi Yunus yang sudah hampir tenggelam sampai kemudian terpaksa setelah barang-barang dikemplungin ke laut gitu, tapi kapalnya masih luar biasa oleng. Bukan berarti mereka tidak bertauhid, gimana Allah aja, kalau tenggelam semua, kalau enggak ya enggak gitu, nggak usah pusing, nggak usah bingung, pasrah aja. Nggak begitu. Tawakal itu ikhtiar. Menurut ilmu pelayaran, kalau begini nih tenggelam, kecuali dengan ikhtiar mengurangi beban. Jadi satu persatu beban dikurangi sampai tetap masalahnya, resikonya besar, manusia yang harus dikurangi. Itu kan petunjuk-petunjuk semua. Kisah Nabi Nuh juga begitu. Jadi satu kaum sampai habis kecuali mereka yang jumlahnya sedikit dengan binatang-binatang, pasangan-pasangan masuk ke kapal untuk kemudian selamat. Ancaman krisis sama dengan ancaman eksistensi. Jadi kita juga bisa baca pesan-pesan Al-Quran dan sirah Nabi untuk situasi-situasi kita sebagai pengusaha. Ini
sekaligus seleksi ulang tim atau talent. Ya itu perang Uhud misalnya ya, wah itu kan seleksi ulang, ada belum sampai medan perang sebagiannya udah kabur. Takut. Perang Hunain, wah merasa asik, aman gitu ya, besar, tenang ya, kayak kemarin tiba-tiba ada COVID. Wah tiba-tiba ada kesulitan kayak sekarang. Itu kan kayak saringan. Perang Hunain ke kocar kacir pasukan, akhirnya wah Nabi lewat Abbas itu memanggil sebagian yang memang benar-benar mau bersama-sama Rasulullah tetap stay di medan pertempuran, dan akhirnya berhasil. Kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu juga saringan ketahanan atau kesabaran seorang murid kepada gurunya untuk stick kepada arahan, kepada yang benar. Nggak mudah. Gatel. Wah protes, kenapa? Akhirnya gugur deh, selesai belajarnya. Kisah Talut lawan Jalut, kalau kita pakai otak, ya emang kenapa sih minum lebih dari sekali? Tapi kok cuman boleh sekali? Kan haus banget ya, udah jalan jauh di sungai cuman segini. Emang nggak ngaruh kan? 3 kali juga nggak ngaruh, 5 kali juga nggak ngaruh, tetap bugar. Itu menjadi saringan. Jadi situasi-situasi kayak gini nih, ancaman dan harapan sekaligus jadi saringan ulang tim atau talent. Sekaligus juga ini menjadi lahan untuk kita berinovasi dan berani. Gimana perang Mu'tah itu ketika sudah 3 jenderal syahid wafat gitu ya, dari Zaid bin Harithah, kemudian juga Abdullah ibn Rawaha, lalu juga Ja'far, satu persatu jenderal panglima terbaik Islam ini syahid, dan akhirnya Syura memilih Khalid bin Walid di perang Mu'tah itu. Lalu dengan kemampuan strategi yang luar biasa, Khalid bin Walid berhasil membuat porak-poranda pasukan yang berpuluh kali lipat, jauh lebih banyak, lebih besar, lebih lengkap persenjataan. Inovasi, kreativitas, berani. Perang Khandaq gimana? Inovasi, peperangan yang suroknya berjam-jam. Akhirnya apa yang dipilih? Yang dipilih bukan perang head to head yang gagah-gagahan, tapi macul, menggali parit Khandaq melawan pasukan Ahzab. Nah kira-kira simulasi itu kita sedang berhadapan dengan situasi yang sangat besar, ancaman yang sangat besar. Maka kita harus berani kreatif, inovasi, berani mengambil keputusan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tetap bisa dipertahankan, bahkan lolos dari resiko. Kisah Usama bin Zaid dan banyak sekali ayat-ayat maupun kisah-kisah di Al-Quran, juga di sirah Nabi SAW. Jadi kita mesti yakini bahwa itu terbuka buat siapapun. Dan itu semua hanya bisa kalau kita menyadari bahwa apa yang terjadi sekarang itu adalah bagian dari kita harus evaluasi. Yang kelima, teman-teman, kemenangan itu terbuka bagi siapapun. Kesempatannya terbuka bagi siapapun. Syaratnya A, tauhid kembali. Jangan pernah kita tanpa sadar atau sadar, nauzubillah dzalik, mengambil peran Tuhan, mengambil peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Masa depan itu sesuatu yang tidak pasti. Jangan coba-coba kita memastikan. Kalau sudah plan A, kita punya ini, pasti menang. Kan ditegur di perang Hunain. Iya kan? Wah, ini udah mentalnya lagi hebat, musuh lagi lebih kecil, lebih besar, lagi menang terus-terusan gitu ya, pasukannya besar. Menang lah. Menang lah. Memastikan masa depan itu bukan wilayah kita. Juga kita jangan ambil peran Tuhan itu dengan sok-sokan benar. Apa sok-sokan benar? Ambil aja comot sana sini kalimat-kalimat yang keren, padahal itu tanda kutip ya resiko terhadap tauhid. Misalnya apa? Hasil tidak akan berkhianat terhadap proses. Iya, umumnya supaya sunnah kauniyahnya tetap benar. Tetapi hasil itu bukan wilayah yang dipastikan oleh proses. Proses itu kewajiban, hasil itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan wilayah manusia hasil itu. Kalau pas alhamdulillah, lebih baik terserah Allah. Kalau enggak pas ya memang bukan wilayah kita. Lalu juga jangan kemudian kita memaksa Allah, jangan ambil peran Tuhan itu seolah-olah, ya Allah kan aku bisnisnya A, travel. Ya Allah kan aku bisnisnya kuliner, punya resto. Ya harus lewat sini dong rezekinya. Kata Allah, lah siapa Allah? Gimana Allah aja ngasih rezekinya kemana? Maka kita jangan kemudian terkotak-kotak seolah-olah harus lewat sini. Kalau memang lagi nggak bisa ya fair aja, gitu ya. Kayak Nabi Nuh gitu ya. Udah nggak bisa ya udah habis gitu, yang mau aja pindah cari tempat lain.
kayak perahu. Kemudian juga bagian yang berikutnya di tauhid kembali ini, pertama tadi jangan ambil peran Tuhan. Yang kedua, berserah pada kekuatan dan pertolongan Allah saja. Bergantung pada kemampuan diri itu pasti terbatas, banyak salahnya. Berdoa, pahami petunjuk Allah, belajar gimana cara kita mengundang pertolongan Allah SWT. Dan ingat, ikhtiar itu ibadah kita, kewajiban kita, bukan syarat hasil. Ingat, ikhtiar itu kewajiban kita, dan insya Allah kalau benar caranya itu ibadah kita, bukan syarat hasil. Wa kuli malu, jadi di surat At-Taubah 105, kerjain aja. Wa kuli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bagian yang ketiganya di tauhid kembali ini, berpegang, kita balik. Ini kan nggak pasti nih, fukan segala macam ke depan tuh nggak pasti. Maka berpeganglah pada yang pasti. Apa? Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Krisis itu sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian. Masa depan ketidakpastiannya besar. Tapi Allah sudah pasti tetapannya. Maka kita berpeganglah kepada yang pasti, berpeganglah kepada kemampuannya, dan benarkanlah semua proses-prosesnya sehingga kita tidak salah. Dan yang berikutnya adalah sadar takdir dan ketetapan Allah. Yakin Allah tuh nggak akan bebani di luar kapasitas kita. Yakin bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Yakin bahwa kesulitan ketika menimpa seorang mukmin itu tanda Allah tuh sayang kita. Juga kita jaga husnuzon kepada Allah. Kenapa? Ini inda dzoni abdi, kata Allah. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. Jadi kita harus sangka baik sama Allah. Supaya apa? Supaya semuanya mengarah kepada kebaikan yang memang Allah sudah bukakan jalan kita untuk berhasil. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kita pasti sampai sepanjang kita husnuzon pada Allah dan tekad kita, azam kita kuat kepada Allah. Lalu muhasabah diri. Kenapa? Ma asobaka min hasanatin faminallahu wa man asobaka min sayyatin famin nafsik. Muhasabah diri karena yang baik itu datangnya dari Allah, yang buruk itu salah kita sendiri, supaya kita mengevaluasi dan memperbaikinya untuk bisa insya Allah mendapatkan takdir terbaik. Baru-baru ini kita viral banget kisah seorang yang namanya Pak Sun Haji, penjual teh, es teh. Beliau itu karirnya bertani, beliau itu bisnisnya itu jualan es teh. Itu beliau tidak merancang bisa haji, bisa umroh, bisa punya rumah dari bisnis tehnya. Allah seperti mau ngasih gambar tauhid kepada kita. Gak ada urusan dengan karir seseorang gimana, hebatnya seperti apa, sesederhana apapun dia gitu ya. Kalau Allah mau ngasih rezeki mudah dan lewat jalan apa, tidak perlu masuk akal, yang penting masuk rekening. Nggak masuk akal sama sekali. Itu war, ada yang ngasih 300 juta, 100 juta, Vespa, gerobak jualan yang branded segala macam, berangkatin umroh sekeluarga semua. Tiba-tiba war, rezekinya miliar. Dalam waktu yang hitungan hari, masuk akal. Dari jualan es teh, bisnis es teh, mau berpuluh-puluh tahun juga luar biasa dapat duit atau dapat rezeki senomplok-nomploknya kayak gitu. Nggak bisa masuk akal. Belajar dari kisah Pak Sun Haji, tauhid urusan gimana Allah itu mudah sekali. Maka langkah-langkahnya, satu, ganti cara, ganti bisnis model bisa jadi. Ya, ini detailnya mungkin nanti belakangan ya, biar nggak terlalu panjang. Yang kedua, mindset rezeki harus lewat bisnis existing itu mesti kita geser. Yang ketiga, hubungkan fakta kekinian, kondisi internal bisnis kita dengan potensi yang kita miliki. Terus balik lagi Al-Quran lagi. Itu ada pesan-pesan di Quran yang menjadi petunjuk. Ayo cari, ayo kejar. Ayat-ayatnya ada yang eksplisit, ada yang implisit. Allah dan Rasulnya itu pasti benar, tidak mungkin salah. Tapi kalau kita bisa jadi banyak sekali salahnya. Yang berikutnya lagi silaturahim kembali. Silaturahim itu perintah Allah. Jadi detail-detailnya mungkin di bagian kedua dari bagian video ini biar nggak kepanjangan. Yang berikutnya lagi adalah lakukan aja. Lakukan dahulu. Jangan mempersyaratkan dahulu, tapi kerjain dulu. Biar nanti Allah aja gimana Allah aja ngasihnya. Dan dawamkan amal-amal soleh kita sebagai ikhtiar untuk mendekatkan diri dan memperbaiki diri. Istighfar, sholawat, ya yang wajib-wajib udah jelas lah ya. Dawamkan lagi. Nah, jadi ada kesimpulan-kesimpulan dan syarat-syarat yang juga bisa kita penuhi. Ada setidaknya 7 simpulan dan syarat yang insya Allah akan disampaikan di bagian kedua video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.